Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama Ibu Niar di sini. Di kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang konsep diri. Pasti udah nggak aneh kan? Tentang konsep diri itu apa sih sebenarnya? Ya, betul. Adalah cara seperti kita menilai diri kita sendiri atau mengetahui siapa sih kita sebenarnya gitu ya. Oke, di kesempatan sekarang Ibu nggak akan panjang lebar karena slide-nya juga sangat-sangat singkat. Karena apa? Karena kita mempelajari tentang diri kita sendiri, karakter diri kita sendiri, sifat, sikap kita sendiri. Oke, yuk kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Oke, di slide pertama kita melihat ada gambar nih. Di sini ada gambar ibu-ibu sama bapak-bapak yang lagi ngobrol ya, lagi ngobrol aja gitu. Mungkin ibu ini menanyakan yang di atas, who am I? Atau siapa sih saya ya? Oke, pasti udah mengenal ya kalian itu siapa ya. Tapi ada juga yang belum mengenal. Saya itu sebenarnya apa sih? Bukan apa ya? Saya itu sebenarnya siapa sih gitu ya? Saya itu seperti apa sih? Saya itu bagaimana sih? Banyak banget orang yang masih mencari jati dirinya sendiri ya. Misalkan seperti saya, seperti Buniar di sini. Buniar termasuk orang yang kadang sudah menemukan jati dirinya, kadang juga belum menemukan jati dirinya. Sama seperti kalian juga, apalagi yang masih usianya masih ada di usia 16, 15, 17 ya. Itu adalah yang masih usia-usia labil bisa dikatakan ya. Kadang mau ke sini, kadang mau ke sana, kadang mau kemana-mana. Itulah usia-usia kalian sebenarnya ya. Yang masih gambling, yang masih belum tahu arahnya mau kemana sebenarnya ya. Oke, kita lanjut aja yuk. Nah, materi kita hari ini adalah inilah aku, inilah saya. Nah, di sini untuk yang pertama adalah apa itu konsep diri? Ya, konsep diri adalah gambaran diri kita menurut kita sendiri. Adalah di sini gambaran diri kita sendiri nih menurut kita sendiri. Berarti kita yang bisa menilai. Nah, tersusun atas berbagai pandangan mengenai diri kita sendiri, baik berupa harapan atau apa yang kita dengar dari orang lain dan kenyataan siapa kita sesungguhnya. Oke, di sini adalah baik berupa harapan, apa yang kita dengar dari orang lain ini adalah yang selalu omongan-omongan orang yang lo tuh sebenarnya gini, lo tuh sebenarnya gini ya, ada pandangan positif atau ada pandangan negatifnya ya. Terus konsep diri ideal. Nah, di sini adalah konsep diri yang ideal. Konsep diri ideal adalah saat kita memandang bagaimana diri kita yang seharusnya. Memacu diri untuk jadi lebih baik. Dan jika diidealkan terlalu jauh bisa menimbulkan frustasi dan sulit menerima diri apa adanya. Nah, di sini adalah di sini yang untuk poin ketiga ya adalah jika diidealkan terlalu jauh, di sini bisa menimbulkan frustasi. Frustasi itu kan hal yang negatif ya di sini ya. Dalam hal ini adalah kita berarti dituntut atau belajar ya, mulai belajar tidak usah yang terlalu ideal-ideal banget deh gitu kan. Kalau misalkan saya nggak sanggup atau kita nggak sanggup, gak usah lah yang namanya tapi harus dicoba ya, tapi nggak apa-apa harus dicoba. Cuman kalau misalkan nggak sanggup, kita terlalu ideal, yang ada nanti kitanya frustasi seperti itu. Kita lanjut yuk. Oke, di sini adalah konsep diri sosial. Konsep diri sosial atau di sini konsep diri yang terbentuk berdasarkan bagaimana orang lain memandang kita dan kita meyakininya. Di sini adalah konsep diri terbentuk dari penilaian orang, ya, penilaian orang lain, penilaian teman yang kita sendiri meyakininya. Oh iya ternyata gue gini ya, oh iya ternyata gue begitu. Nah itu dia. Oke, hal positif kita ambil, hal negatif ya udah nggak usah. Itu yang malah bikin kita insecure ya. Pasti kalian udah nggak aneh lagi dengan atau nggak asing lagi ya dengan kata-kata insecure, atau di sini bisa dibilang yang orang-orang kurang optimis dan orang-orang rendah diri. Rendah diri di sini maksudnya yang apa-apa selalu didengar, yang
oh berarti gue begini ya, berarti gue begitu ya. Nah itu dia, itu adalah insecure ya, yang namanya di sini adalah ada halnya dengan konsep diri sosial, ada atau di sini konsep yang terlihat dari apa yang orang lain katakan kepada kita. Oke, konsep diri ini belum tentu benar dan sesuai dengan siapa sebenarnya kita. Nah, satu ini yang hal terpenting yang dari Ibu bilang ya, adalah diri kita itu adalah kita yang bisa menilainya, kita yang mengetahuinya, itu dia. Oke, konsep diri nyata adalah siapa kita sesuai dengan kenyataan. Semakin kita bisa melihat diri kita apa adanya, semakin kita siap untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, itu dia. Konsep diri yang nyata adalah konsep diri yang real, ya. Bisa dikatakan siapa kita sesuai dengan kenyataan. Siapa sih kita sebenarnya gitu kan? Itu hanya diri kita yang mengetahuinya. Terus semakin kita bisa melihat diri kita apa adanya, semakin kita siap untuk berkembang ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif lagi maksudnya. Oke, bagaimana penilaian konsep diri kita? Nah, konsep diri dikatakan positif ya apabila kita bisa melihat potensi dan kelemahan diri kita secara seimbang. Kita menerima dan menyukai diri kita apa adanya dan yakin bahwa dirinya bisa lebih baik ya, atau diri kita bisa lebih baik. Nah, di sini makanya setiap pertemuan pertama ya, guru bimbingan konseling atau guru budi pekerti, sekarang bisa dibilang budi pekerti ya kalau di sekolah kita. Di sini selalu yang namanya ingin mengetahui, coba dong tuliskan 5 kelemahan kalian dan 5 kelebihan kalian. Nah itu dia ya, itu maksudnya dari sini guru-guru tersebut ingin melihat atau mengetahui dari kelima hal tersebut ya, masing-masing 5 hal tersebut itu adalah cara mengenali konsep diri kita sendiri ya. Berarti kalian udah tahu kalau misalkan kelemahan kalian lebih dari 5 ya. Tapi di sini banyak banget yang masih nggak pede ya. Lebih nggak pede sih sebenarnya ya. Lebih nggak pede di sini untuk tidak mengetahui 5 hal kelebihan dari kita. Misalkan 5 kelemahan itu banyak banget. Ada misalkan sering marah ya, misalkan terus atau egois dan lain-lain ya. Kalau misalnya kelebihan biasanya cuma yang taunya friendly doang ya, atau gampang bersahabat atau gampang berteman seperti itu. Tapi di sini kita pun harus mengetahui apa sih kelebihan kita sebenarnya ya. Oh iya, apalagi potensi kita. Potensi kita harus kita yang mengetahui diri kita sendiri ya. Konsep diri dikatakan negatif bila kita hanya melihat kekurangan kita saja ataupun hanya melihat kelebihan kita saja. Ini terjadi apabila kita pesimis melihat kita sendiri ya. Itu dia ya, itu yang dikatakan negatif, konsep diri yang negatif ya. Gampang kok untuk mencerna materi-materi yang ada di sini sebenarnya ya. Itu karena ini real ya, pelajaran ini real, pelajaran ini sering banget kita ketemuin ya dari diri kita sendiri, dari orang lain dan dari yang lain-lain. Oke, terakhir, you are what you think ya. Di sini you are what you think adalah kamu yang sebenarnya kalian pikirkan ya. Oke, bukan orang lain pikirkan tapi kalian yang pikirkan. Misalkan saya baik berarti kamu baik, saya pintar berarti saya pintar, saya cerdas berarti saya cerdas. Itu yang harus kalian pikirkan ya. Berikan hal-hal positif dari dari pikiran kita, dari diri kita sendiri ya. Itu adalah konsep diri ya. Oke, next, thanks for the attention ya. Di sini any question. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget, silakan kalian bisa WhatsApp saya ya Ibu Niar, atau bisa WhatsApp guru pelajaran budi pekerti atau guru BK kalian. Oke, sekian dulu dari Ibu. Mohon maaf banget kalau misalkan masih ada kesalahan dari Ibu ya. Di sini Ibu hanyalah manusia, kesempurnaan hanya milik Tuhan kita ya. Di sini kalau misalkan Ibu agak-agak susah untuk menjelaskannya, kembali lagi tentang konsep diri ini nggak mudah loh sebenarnya ya. Tapi ada mudahnya juga. Mudahnya adalah
Yuk, gimana kita caranya bisa menilai diri kita sendiri? Nggak mudahnya ya ini secara memberikan materinya ya. Materi sebenarnya gampang kok ya untuk kalian cerna. Oke, sekian dan terima kasih dari Bu Niar. Pokoknya jaga kesehatan kalian, safe healthy ya, stay at home pastinya ya. Jangan kemana-mana dulu karena kita masih pandemi seperti ini ya. Semoga kita bisa cepat bertemu dan bertatap muka langsung. Oke, bye semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.